akan kembali menjelaskan tentang bagaimana masuk dan berkembangnya agama Islam ke wilayah Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama bagaimana sistem masuknya agama dan kebudayaan Islam di wilayah Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih kelebihan dan kelemahan masing-masing teori yang mendukung masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam yang ada di wilayah Indonesia. Kita lihat pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang latar belakang masuknya dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia. Di situ ada dua penyebabnya, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus, sehingga kedua penyebab ini menjadi salah satu faktor masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia. Tetapi tidak terlepas itu, juga ada teori yang mendukung bagaimana masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia ini. Kita lihat, yaitu ada beberapa teori, salah satunya ada teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan teori atau pendapat yang mengatakan bahwa Islam ini datang langsung dari tempat aslinya, yaitu Mekah. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian mengenai masuknya agama Islam pada abad ke-7. Salah satunya ada kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima sudah memeluk agama Islam. Ada beberapa pendukung dari teori ini, seperti Hamka. Buya Hamka ini berpendapat bahwa Islam ini datang langsung dari tanah lahirnya, yaitu dari Mekah. Bukan dari India, Gujarat, bukan dari Persia. Dan Hamka menentang bahwa teori India ini merupakan salah satu propaganda yang dilakukan oleh Snok Hugurnya yang memang pencetus teori Gujarat ini. Kita ketahui bahwa Snok Hugurnya ini merupakan salah satu peneliti yang memang sengaja masuk ke wilayah Indonesia untuk meneliti Islam dan melakukan propaganda, khususnya di wilayah Aceh. Lalu kita lihat lagi dalam bukunya, Crawford, Kaiser, Nieman, dan De Hollander, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya itu yang berjudul Islam adalah Sejarah Kebudayaan Melayu. Jadi dalam buku ini mengatakan bahwa Islam dan kebudayaan Melayu itu sangat dekat. Karena pada zaman dahulu sebelum masuknya agama Islam, bahkan sebelum masuknya agama Buddha, agama atau kepercayaan bangsa Melayu itu sudah mengenal dengan adanya Tuhan yang dikenal dengan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini adalah sang pencipta agung, satu-satunya pencipta langit dan bumi, pencipta kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika masuknya agama Islam, masyarakat Melayu itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya konsep ketuhanan. Karena sebelumnya masyarakat Melayu juga sudah mengenal yang namanya Tuhan. Beda halnya dengan masyarakat di wilayah lain. Lalu ada yang pendapat yang kedua, yaitu tentang ada berita dari Eropa. Ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292. Dia ini adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Jadi bangsa Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya ke Indonesia tahun 1292 adalah Marco Polo. Itu ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Ya, memang jalur laut itu merupakan salah satu jalur andalan bagi pedagang-pedagang masa lalu. Lalu Marco Polo memberitakan bahwa dia sudah menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasayan, dan kita kenal dengan nama kerajaan Samudra Pasayan. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya.
Bahkan Snok Hugronnya sendiri yang nanti akan membuat suatu teori Gujarat. Ya, ini juga berpatokan kepada berita Marco Polo ini. Lalu ada berita India ini nanti akan memunculkan yang namanya teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini nanti yang menyebutkan bahwa pedagang-pedagang India lah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Nah, nanti juga ada beberapa bukti-bukti ya, yang dimuat oleh Snok Hugronnya ya, untuk mendukung teorinya bahwa Islam ini disebarkan oleh pedagang-pedagang dari India. Satunya ada nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, memang nanti makamnya itu berlanggamkan atau bergayakan Gujarat atau India. Tuh kita lihat nanti pendukung-pendukungnya itu ya salah satunya Snok Hugronnya, Dr. Gonda, Van Ronkel, ya Marissa dan kawan-kawan. Lalu ada lagi berita yang memang membahas tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu ada berita Cina. Ya, nanti juga akan dengan teori Cina. Ya, berita ini dari catatan Mahuan. Nah, Mahuan ini adalah salah satu pengikut ya Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan dalam tulisannya bahwa tahun 1400 itu ya saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa itu sudah banyak. Nah, lalu kita lihat lagi ya, ada sumber dari dalam negeri Indonesia itu sendiri ya, jadi banyak sumber-sumber yang memang berasal dari wilayah-wilayah kita, yaitu penemuan sebuah batu di lereng Gresik ya, yaitu batu itu bersurat menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya yang sudah rusak makan zaman, yaitu meninggalnya seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028 ya, pada abad ke-11 Masehi. Lalu makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, ini yang meninggal pada tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 pada abad ke-13. Nah, lalu kita lihat ya, bagaimana sih mengenai masuknya Islam ke wilayah Indonesia? Ada satu kajian, ya, ini seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Medan. Ini ada hal-hal yang memang ya menghasilkan keputusan yang pertama, Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi ini adalah kesimpulan dari berita-berita yang diangkat ya mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-1 Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Ya, ini berdasarkan teori Mekah tadi, yang dimana Islam ini masuk dan berkembang pada abad ke-7 Masehi. Jadi lebih dulu masuknya agama Islam daripada dibangunnya Candi Borobudur pada abad ke-8 Masehi atau 100 tahun kemudian. Dan ini merupakan salah satu sanggahan bahwa sebenarnya runtuhnya agama Hindu-Buddha itu bukan karena masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Ya. Agama Islam masuk ke Indonesia itu sudah jauh ya sebelum berdirinya Candi Borobudur pada abad ke-8. Yang kedua, daerah pertama kali ini masuk Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Nah, nanti kita akan kenal namanya wilayah Barus, ya, yang dimana kita juga merupakan salah satu komoditi ya kapur barus untuk wewangian. Nah, di sini nanti pedagang-pedagang mulai melakukan asimilasi budaya dan agama. Lalu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu di Aceh. Ya, nanti kita akan mengetahui bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, akan kita bahas bagaimana sistem perkembangan politik, sosial budaya pada masa kerajaan Islam. Lalu dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Nah, lalu pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Nah, jadi dakwah disebarkan secara damai ini sesuai dengan
sebab umum dan sebab khusus yang sudah kita bahas minggu lalu. Sebab umum yaitu ya kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Jadi nanti kita akan melihat. Di dalam persebaran budaya ini teori versi yang jauh lebih menonjol karena dalam persebaran budaya Islam seperti mungkin adanya kaligrafi ini berkembang pada abad ke-13, yaitu tulisan-tulisan dalam bentuk kaligrafi dan penandaan huruf-huruf ya Arab yang ada hingga saat ini. Lalu letak Indonesia yang sangat strategis. Nah, jadi masuknya perkembangan agama Islam juga disebabkan karena letak wilayah Indonesia sangat strategis untuk jalur perdagangan. Nah, dan ini tidak hanya pada masa Islam, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya di pertemuan kita. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.